Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khadamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'addi alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidin azman khurrira sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, wa shalla lan muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Rabbuna pangeran kita alan nabi ing atase Nabi Muhammad al-Mustafa kang dipilih, habibina hiyo kekasih kita, wa alihi lan muga-muga tetep ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi, wa mangkara lan wong kang maca sapa man, wa haka lan ngalapo sira fit tajwidi ing dalam ilmu tajwid, nadman hurrira ing nadhoman kang dibersihake apa nadhom. Samaitu ngarani sapa ingsun hu ing nadhom hidayatas sibyani ing aran hidayatas sibyan. Arju ngarep-ngarep ingsun ilahi ing pangeran ingsun ghayatar ridwani ing katoke keridhon. Makna yang terkandung dalam nadhaman tersebut yaitu segala puji bagi Allah yang maha agung dan semoga memberi rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah, yang menjadikan kekasih kita juga keluarga dan sahabatnya Nabi dan semua orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Maka mari bersama-sama membaca dan belajar ilmu tajwid dengan nadhaman ini yang sudah dibersihkan dari kesalahan. Nah, musonif memberi nama atau memberikan judul nadham ini dengan nama Hidayatus Sibyan. Maknanya memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh anak-anak. Dengan mengarang kitab ini, musonif berharap mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Puji itu ada 4 macam. Di antaranya yang pertama, pujinya Allah terhadap zatnya Allah. Kedua, pujinya Allah terhadap makhluknya. Ketiga, pujinya makhluk kepada sesama makhluk. Keempat, pujinya makhluk kepada Allah. Iku lillahi kagungane Gusti Allah. Puji yang ada 4 tersebut itu semua milik Allah. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina al-mustafa
Al-Mustafa kang dipilih, satu-satunya nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi. Sedikit cerita tentang biografi musannif kitab Hidayatus Sibyan, yaitu Asy-Syaikh Sa'id bin Nabhan Al-Hadrami At-Ta'i Asy-Syafi'i. Syekh Sa'ad Nabhan adalah orang yang sangat alim, ahli bahasa, sastrawan, dan memiliki sanad qiraah sab'ah mutawatir. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan mengantarkannya menjadi orang yang mahir dalam berbagai cabang keilmuan keislaman. Syekh Sa'id Nabhan merupakan saudara dari Salim Nabhan, pendiri toko kitab Salim Nabhan di Surabaya, yang kemudian mendirikan percetakan kitab di tempat yang sama. Salim Nabhan sendiri terkenal sebagai pendatang yang turut lebur dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di bumi Nusantara. Semangat dalam menentang kolonialisme menjadikan langkah geraknya dibatasi oleh pemerintah Belanda. Kitab-kitab yang beliau impor dengan bantuan Sa'id Nabhan pun harus selalu diawasi oleh pemerintah Belanda. Syekh Sa'id Nabhan berkelana ke berbagai penjuru dunia, Mekah, Mesir, dan cukup lama menetap di Nusantara bersama saudara beliau yaitu Salim Nabhan. Beliau hijrah dari Hadramaut ke Pulau Jawa dengan tujuan menyebarkan ilmu agama, sembari menambah pengetahuan dan mencari kawan yang berkenan saling membantu dalam kebenaran. Menurut sebagian cerita disebutkan bahwa Syekh Sa'id Nabhan ketika di Nusantara sempat mengajar ilmu kebahasa Araban, ilmu faraid, dan ilmu hadis. Akan tetapi belum ditemukan catatan sejarah yang menyebutkan berapa lama beliau tinggal di Pulau Jawa. Syekh Sa'id Nabhan pun berguru kepada para alim yang masyhur di masanya. Di antaranya guru-guru beliau adalah Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, Sayyid Abdullah bin Harun bin Syihab, Syekh Umar bin Abdul Karim Al-At-Tahar, dan Sayyid Ali bin Abdul Bir Al-Wara'i Al-Hasani Asy-Syafi'i. Sedangkan murid beliau yang paling terkenal di Nusantara adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Bukti dari pernyataan bahwa Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani sempat menimba ilmu kepada beliau ialah ketika membaca biografi Syekh Yasin Al-Fadani dijumpai nama Syekh Sa'id Nabhan Al-Yamani. Beberapa penutur sejarah menduga kuat bahwa orang tersebut adalah Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan Al-Hadrami Al-Yamani. Di akhir umurnya, Syekh Sa'id Nabhan memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya, yakni desa Demon, Hadramaut, Yaman. Beliau pun menetap di sana hingga akhir hayatnya dan tutup usia pada bulan Jumadil Ula tahun 1354 Hijriah. Merujuk penelusuran Abu Ishaq Al-Hadrami, Syekh Sa'id Nabhan setidaknya telah mengarang 14 karya semasa hidup beliau. Karya beliau ada yang berbentuk prosa,
ada juga yang berbentuk nazom, dan buku Nasr al-Jawahir disebutkan bahwa sebagian dari karya Syekh Said yang berupa nazom dan qasidah-qasidah berbahasa Arab telah diterbitkan dan disebarkan di Mesir. Selain mengarang syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad SAW yang telah terbit di Mesir, beliau juga menuliskan buku yang berisikan kritikan terhadap kaum Syiah Rafidhah. Karena ditulisannya yang dianggap menyinggung, itulah akhirnya beliau diancam oleh orang-orang dari kalangan Rafidiyah. Alasan tersebut yang kemudian menguatkan tekad beliau untuk pergi dari tanah Yaman. Karya Syekh Said Nabhan yang terkenal di Nusantara dan masih digunakan hingga sekarang adalah Nazom Hidayatus Sibyan fi Tajwid Al-Quran. Nazom yang memuat penjelasan tentang dasar-dasar ilmu tajwid ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan ajar ilmu tajwid yang dihafal para santri pesantren maupun siswa madrasah di Indonesia. Nazom karangan Syekh Said Nabhan ini juga telah disyarahi oleh para ulama terkenal seperti Syekh Muhammad bin Ali bin Khalaf Al-Husaini Al-Haddad dengan kitabnya Irsyadul Ikhwan, kemudian juga Syekh Muhsin bin Ja'far Abu Nami dengan kitabnya Bahjatul Ikhwan, kemudian juga Syekh Ahmad Muthohar bin Abdurrahman Al-Maraqi As-Samarori dengan kitabnya Syifaul Jinan. Di samping syarah tersebut, Syekh Said Nabhan pun menulis syarah dari nazom karangannya yang kemudian diberi nama Mursyidul Ikhwan. Beliau juga menuliskan kitab Tuhfatul Walid fi Ilmit Tajwid yang berisikan pertanyaan dan jawaban seputar nazom Hidayatus Sibyan. Tak hanya berkutat dengan ilmu tajwid saja, Syekh Said Nabhan juga menuliskan kitab-kitab dalam berbagai cabang keilmuan lainnya. Dalam ilmu nahwu, beliau mengarang kitab Turratul Yatimah yang disyarahi oleh Al-Ahdal dan Al-Utsaimin. Kemudian kitab Suluk Ad-Duror Al-Bahiyah dan Muntaha Al-Ghayat dalam ilmu tauhid. Kemudian dalam ilmu faraidnya beliau juga menulis kitab Uddatul Farid. Demikianlah itu sedikit cerita tentang biografi pengarang kitab Hidayatus Sibyan, beliau Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Hadrami At-Ta'i Asy-Syafi'i. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Wallahu a'lam bis-shawab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'addi alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin.
Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Idharu idghamu ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru waw. Fadhir lada hamzi wa ha'in ha'i wal aini summal khaini summal kha'i. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Babu utawi iki iku bab ahkamit tanwini kang nerangake pira-pira hukume tanwin wan nunis sakinati lan nun kang mati. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ahkamu tanwinin utawi pira-pira hukume tanwin wa nunin lan nun taskunu kang mati apa nun indal hijai nalika ketemu huruf hijaiyah iku khamsatun 5 tubayyanu kang diterangake apa 5. Idharu idghamu ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru waw. Idharu suwiji wacan idhar idghamu lan idgham ma'al gunnati sertane brengeng au utawa idgham. Bi ghairiha tanpa brengeng wal qalbu lan iqlab wal ikhfa lan ikhfa rawau padha nyeritakake sapa qurra. Fadhir lada hamzi wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Fadhir nuli maca idhar sira lada hamzin nalika ketemu hamzah wa ha'in lan ha ha'i lan ha wal aini lan ain summal ghaini nuli ghin summal kha'i nuli kha. Pengertian tanwin. Tanwin yaitu nun mati yang berada di akhir kalimat atau isim yang terlihat ketika dibaca namun tidak terlihat ketika ditulis dan ketika diwaqafkan. Misal contoh lafal aliman hakimah. Nah, yang disebut dengan nun sakinah apa ya? Nun sakinah disebut juga dengan nun mati. Pengertian dari nun sakinah atau nun mati yaitu di mana ada nun yang tidak berharokat, yang artinya nun yang mati atau nun sukun yang artinya masih atau tetap dibaca ketika diucapkan, ketika ditulis, ataupun ketika diwaqafkan. Misal kata an, nunnya masih terlihat ya, nun sukun. Kemudian sun, nun sukunnya juga masih terlihat, masih tertulis, kebaca. Nah, ketika ada tanwin atau nun mati ketemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, yakni hamzah, ba,
ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, bo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Semua itu terbagi dalam 5 hukum bacaan tanwin atau nun mati, yaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham bi ghunnah, yang ketiga idgham bila ghunnah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa. Fadhhir lada hamzi wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i, yang artinya ketika ada tanwin atau nun mati ketemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, maka hukumnya harus dibaca izhar. Contoh kalimat salamun hiya, itu adalah mun, itu bacaan izhar karena tanwin bertemu dengan ha. Man azina, bacaan izhar karena nun sukun bertemu dengan hamzah. Itu adalah penjelasan dari hukum tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah 28 yang terbagi menjadi 5 bacaan. Yang pertama izhar dengan penjelasan tadi. Silahkan dapat mencari contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, contoh lafal Al-Quran yang menunjukkan itu hukum bacaan izhar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan para santri IPS, baik putra maupun putri, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pelajaran itu melalui daring. Langsung saja melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi du'a'ihi fi ta'khirihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadgim bi gunnatin biyanmu la ila kana bi kilmatin katunya fambidan. Wadgim bila gunnatin fi lamin wara'in wal qalbu indal baini man dukiran. Wa akhfiyanna inda bakil akhrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'ifi. Zikta salakan jada syakhsun khamsama tum tayyiban zid fi tuqan ba'dharima. Wadugim lan moco itu kan sirapin gunnatin kelawan gunnah utara kelawan berenggung. Biyanmu kelawat lafad yanmu la ida kana ing dalem nalikane ora apa lafad yanmu lan mati iku bikin latin tunggal sak kalimah tak dunia koyo lafal dunia fambida mongko bunga temen sira.
Jadi yang dimaksud daripada nontonan tersebut yaitu wadlim bilgundatin bilan mulaidah karena bikin batin katun dia famida, yaitu gini. Jadi ketika ada tanwin dan nun mati bertemu salah satu huruf 4, yang mana huruf 4 tersebut dikumpulkan dalam lafaz yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, itu wajib dibaca idgham bi gun. Saya ulangi lagi, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu salah satu dari huruf 4, yang mana huruf 4 tersebut dikumpulkan dalam satu kalimat, yaitu berupa lafaz yanmu, yaitu huruf ya, nun, mim, dan wawu, itu wajib dibaca idgham bi gundah. Contoh seperti tanwin bertemu ya, barhun yaj'alun, terus nun mati bertemu ya, may yaqulu, kemudian tanwin bertemu nun, hiqqatun naghfir lakum, kemudian nun mati bertemu nun, an nafsin, kemudian tanwin bertemu mim, ma'in musaffa, kemudian nun bertemu mim, mim malin, kemudian tanwin bertemu wawu, yauma idin wahiyah, kemudian nun mati bertemu wawu, miwarin. Nah, itu contoh daripada idgham bi gundah. Kemudian keterangan lagi, kecuali ada nun mati, kecuali ketika nun mati bertemu salah satu huruf yanmu, tetapi itu berada dalam satu kalimat. Maksudnya gini, ketika ada nun mati bertemu salah satu dari huruf mata yaitu yanmu dan berada pada satu kalimat, itu wajib dibaca idgham, bukan lagi idgham bi gundah, akan tetapi dibaca idgham. Saya ulang lagi, jadi ketika ada nun mati bertemu salah satu huruf mata yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu, dan berada dalam satu kalimat, itu wajib dibaca idgham, bukan dibaca idgham bi gundah, tapi dibaca idgham. Nah, ini nanti contohnya cuma ada 4 ya, dan sudah ditulis dalam Al-Quran. Dalam arti dalam Al-Quran itu cuma ada 4 ini saja, yang mana nun mati bertemu huruf yanmu dalam satu kalimat. Contoh yang pertama yaitu nun mati bertemu ya, dunya, kemudian nun mati bertemu ya lagi, bunyan, kemudian nun mati bertemu wawu, winwan, kemudian nun mati bertemu wawu, shinwan. Itu contoh daripada idgham. Jadi ketika ada nun mati bertemu huruf yanmu dan berada dalam satu kalimat, itu dibaca idgham. Ya. Lanjut ke tabungan selanjutnya. Qadqin bila gundatin fila min wara'in wal qalbu indal da'imi man dukira wadzuhim man waca'id gam siro bila gundatin kelawan tanpa dengan utawa kelawan tanpa guna fila min ing dalam ketemu nelan wara'in lan ra' wal qalbu utawi
ganti tanwin lan nun mati ing dalbai ing dalem nalikane ketemu ba miman ing mim nukira iku disebut apa iklab utawa nukira iku ditutur apa iklab. Jadi maksud teman-teman wadrin bilang guna dan fi'lamin waro'in yaitu ketika ada tanwin dan nun mati bertemu lam atau ro, itu wajib dibaca idgham bila gunnah. Saya ulang lagi, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu huruf lam dan ro, itu dibaca idgham bila gunnah. Itu wajib dibaca idgham bila gunnah. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu huruf lam dan ro, itu wajib dibaca idgham bila gunnah. Contohnya seperti ini, tanwin bertemu lam, rahmatan lil alamin, terus nun bertemu lam, miladunhu, kemudian tanwin bertemu ro, raufur rahim, kemudian nun mati bertemu ro, min rabbihim. Nah, itu contoh daripada idgham bila gunnah. Kemudian wal qalbu indal ba'i mandukiro, ya. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu ba, saya ulang lagi, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu ba, itu wajib dibaca iklab. Saya ulang lagi, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu ba, itu wajib dibaca iklab. Contohnya gini, nun mati bertemu ba, ya, nun mati bertemu ba, min ba'di, nun mati bertemu ba, min ba'di, kemudian tanwin bertemu ba, sami'un basir. Itu contoh daripada iklab. Saya ulang lagi pengertian apa maksud daripada lakukan wal qalbu indal ba'i mandukiro, yaitu ketika ada tanwin dan nun mati bertemu huruf ba, itu wajib dibaca iklab. Ya, nun mati dan tanwin ketika bertemu ba, itu harus dibaca iklab. Selanjutnya, nazaman mu'afyan na'inda bakil ahrufi jumlatuha khumsatu ash'il fa'rifi. Ya, maksudnya ketika ada tanwin dan nun mati bertemu huruf 15, ya. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu huruf 15, itu wajib dibaca ikhfa, ya. Ketika saya ulang lagi, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu salah satu dari huruf 15, itu wajib dibaca ikhfa. Yang mana huruf 15 tersebut? Ya. Padahal di sini dijelaskan ketika ada nun mati dan tanwin bertemu huruf 15, bertemu salah satu dari huruf 15, itu wajib dibaca ikhfa. Kemudian mana huruf 15 tersebut? Selanjutnya pada teman-teman, selanjutnya yaitu huruf 15 tersebut dikumpulkan dalam teman-teman sifda zala kamda dasyah sulqad sama tumtoyikan sidfitu kon lima. Jadi ketika ada tanwin dan nun mati bertemu salah satu huruf 15 ini, yaitu berupa yang pertama
pertama huruf sod, yang kedua dal, yang ketiga sa, yang keempat kaf, yang kelima jim, yang keenam shin, yang ketujuh qaf, yang kedelapan sin, yang kesembilan dal, yang ke-10 to, yang ke-11 za, yang ke-12 fa, yang ke-13 ka, yang ke-14 dod, yang ke-15 dha. Itu wajib dibaca ikhfa. Jadi saya ulang lagi, ketika ada tanwin dan nun mati bertemu salah satu huruf 15 tersebut tadi, itu dibaca ikhfa. Itu wajib dibaca ikhfa. Contoh daripada salah satu huruf 15 tersebut, saya ambilkan contoh pada ini, tanwin bertemu sod. Contohnya rijalun sodaku, kemudian nun bertemu sod, unsurna, kemudian tanwin bertemu dal, soaban dalika, kemudian nun bertemu dal, mudirun, kemudian tanwin bertemu sa, syihabun saqib, kemudian nun bertemu sa, mansura, kemudian tanwin bertemu kaf, mus'ifun kadzab, kemudian nun bertemu kaf, in kuntum. Contoh, salah satu contoh daripada huruf 15 tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna rabbana. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan santri-santri Pedasuran secara keseluruhan, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pelajaran meskipun dengan metode daring seperti ini. Alhamdulillah. Langsung saja melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu sekarang sampai pada hukum dan yang ditasdik dan yang mati. Babu ahkamil mim wal nun al-musyaddadataini wal mim as-sakinataini. Wa gullatun qad awjabuha abada fil mim wal nun idza ma syuddida. Wal mim in taskun ladal la tuhtafi lahu qasim billahi talqa syarafa. Wal bim ma'al gullati inda mithliha
Jadi gundah itu wajib diaplikasikan. Gundah itu wajib diaplikasikan ke dalam huruf mim dan nun. Saya ulang lagi, jadi gundah itu wajib diaplikasikan pada huruf mim dan nun yang di tasdid keduanya. Jadi ketika ada mim dan nun yang bertasdid itu wajib dibaca gundah. Itu menurut pendapat ulama ahli tajwid. Jadi saya ulang lagi, pendapat ulama ahli tajwid berpendapat bahwa pengaplikasikan gundah itu ketika ada mim dan nun yang di tasdid. Jadi bisa disimpulkan bahwa huruf gundah itu ada dua, yaitu berupa nun dan mim yang di tasdid. Di huruf gundah ada dua, nun dan mim yang di tasdid. Contoh seperti lafaz indah, lallah. Ini nunnya bertasdid dan mimnya bertasdid. Indah, lallah, lillah. Itu jadi kemudian gundah. Sekali lagi saya ulangi lagi. Jadi pengaplikasian gundah itu harus pada huruf mim dan nun yang di tasdid keduanya, yang di tasdid. Itu pengaplikasian gundah. Selanjutnya, wal-mimu in taskun badal batuk tafa lahu yasin billahi kalpasyarafa. Wal-mimu utawi mim in taskun lamun den sukun apa mim ladal ba nalikane ketemu ba. Wal-mimu utawi mim iku in taskun lamun den sukun apa mim ladal ba endang nalikane ketemu ba iku tuhtafa diwaca ikhfa apa mim. Lahu tasim billahi kalpasyarafa. Kaya contoh i'tasim billahi kalpasyarafa. Lahu tasim billahi, cecekal wawa sapa sira. I'tasim cecekal wawa sapa sira billahi kelawan agamane Gusti Allah. Kalpasyarafa, kalpa mongko nemu sira asyarafa ing kemuliaan. Wal mim utawi mim ing taskun lamun mati apa mim landal ba ing nalikane ketemu ba iku tuhtafa diwaca ikhfa apa mim. Lahu tasim billahi kalpasyarafa sebagainya lafal lahu i'tasim billahi kalpasyarafa. I'tasim dicekal sapa sira billahi kelawan agamane Gusti Allah. Kalpa mongko nemu sapa sira asyarafa ing kemuliaan. Penjelasan daripada lafal tersebut yaitu ketika ada mim mati bertemu ba, maka wajib dibaca ikhfa syafawi. Saya ulang lagi, ketika ada mim mati bertemu ba, ketika ada huruf mim mati bertemu ba, maka wajib dibaca ikhfa syafawi. Sebagai contoh,
ketika ada mim mati dan ba. Mim mati bertemu ba itu wajib dibaca ikhfa syafawi. Saya perjelas lagi, ketika ada mim mati bertemu ba, setelah mim mati ada huruf ba, itu wajib dibaca ikhfa syafawi. Ya, paham ya? Melanjutkan london selanjutnya. Qawlin ma'al-gullati inda misliha qawlin lada bakin hurufi kulliha. Qawlin lan idgham sapa sira ma'al-gullati inda sertane guna atau bertemu inda misliha inda nalika ketemu sop pas sepadan mim inda misliha inda nalika ketemu sepadan mim. Wallahi lan macarin har sapa sira lada bakin hurufi inda nalika ketemu sekian pira-pira huruf kulliha ya sekabiane huruf. Wallahi lan macarin sapa sira ma'al di inda sertane guna inda misliha inda nalika ketemu sepadan mim. Wallahi lan macarin har sapa sira lada bakin hurufi inda nalika ketemu sekali pira-pira huruf kulliha ya kaya sekabiane huruf. Jadi wallahi ma'al-gullati inda misliha, ketika ada mim mati, ketika ada mim mati bertemu mim, ketika ada mim mati bertemu mim, maka wajib dibaca idgham di gunna atau idgham ma'al gunna. Saya ulang lagi, ketika ada mim mati bertemu mim atau setelah mim mati itu ada huruf mim, itu wajib dibaca idgham ma'al gunna atau idgham di gunna. Ya, ingat-ingat ya, ketika ada mim mati bertemu mim, jadi ada mim mati yang disukun mim mati setelahnya huruf mim, itu bertemu, maka wajib dibaca idgham di gunna. Contoh seperti lafaz at'alahum min ju'. Itu mim bertemu mim. Walakum ma kasabtum, kum ma kasabtum. Contoh lagi, faminhum man amana, man, mim mati bertemu mim. Alaihim min rabbik, itu mim mati bertemu mim, itu dibaca idgham di gunna. Kemudian tauhir lada bakin hurufi kulliha, ketika ada mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka wajib dibaca idgham syafawi. Saya ulangi lagi, jadi ketika ada mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah, bertemu salah satu huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan ba, itu wajib dibaca idgham syafawi. Jadi ketika ada huruf hijaiyah
dinukum. Ulaika hum syarrul bariyah. Hum syarrul bariyah. Dan lainnya. Pokoknya ketika ada mem mati bertemu huruf hijaiyah selain mem dan ba, itu wajib dibaca idgham syafawi. Idgham syafawi. Kemudian selanjutnya wahrus alal idhari indal fa'i wal wawi wahdal da'iyal ikhfa'i. Wahrus ala idhari indal fa'i. Wahrus lan semangato sapa sira ala idhari ing atase maca idhar indal fa'i ing dalem nalikane ketemu fa. Wal wawi lan wawu. Wahdar lan wedya sapa sira ta'iyal ikhfa'i ing barang kang narik maca ikhfa. Wahdar lan wedya sapa sira ta'iyal ikhfa'i Wahdar lan wedya sapa sira ta'iyal ikhfa'i ing barang kang bisa narik maca ikhfa. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika ada mem mati bertemu huruf fa atau wawu. Ketika ada mem mati bertemu huruf fa atau wawu, maka wajib dibaca idgham. Ini masih biasa lebar ya. Jadi ketika ada mem mati bertemu fa atau wawu, itu wajib dibaca idgham.
Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ketika ada kesalahan untuk saling mengingatkan. Terima kasih. Tapi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada minggu ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun daring. Pembelajaran selanjutnya yaitu menerangkan masalah idgham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Babul idgham. Idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idhaba. وقس على هذا سوى واو تلا ضما وياء بعد كسر يجتلى من نحو في يوم رياء أظهر والواو من نحو اصبروا وصابروا. Babul idghami utawi iki iku bab nerangake idgham, menjelaskan tentang idgham. Idgham sendiri itu apa? Yaitu idgham sendiri mempunyai makna memasukkan, dalam arti memadukan atau mencampurkan antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain, ke dalam huruf berikutnya. Itu namanya idgham. Memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Itu pengertian daripada idgham. Idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idhaba. Idghamu utawi idgham kulli sakinin saben-saben huruf kang mati atau kang den sukun. Iku qad wajaba teman-teman wajib apa idgham. Fi misli ing dalem sepadane kulli sakin. Fi misli ing dalem sepadane huruf kang mati. Kaqaulihi kaya dawe Gusti Allah Ta'ala idhaba. Itu lafal idhaba. Maksud daripada nambahan idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idhaba, yaitu ketika ada huruf dua. Ketika ada huruf dua sama, dua huruf tersebut sama. Nah, yang pertama itu sukun atau mati. Yang pertama sukun atau mati itu wajib dibaca idgham. Jadi ketika ada dua huruf yang sama, yang huruf pertama mati, nah itu harus dibaca idgham.
dan dalam satu kalimat. Jadi ketika ada dua huruf yang sama, huruf yang pertama disukun atau mati, itu wajib dibaca idgham dan berada dalam satu kalimat. Sebagai contoh, yudrikumul, itu kan ada kaf yang sama, kaf yang pertama disukun, kemudian yang kaf yang kedua di lemah. Yudrikumul mautu, bacanya juga gitu, harus huruf yang pertama harus dimasukkan huruf yang kedua. Jadi nggak boleh dibaca yudrikumul, nggak boleh, harus yudrikumul mautu. Atau contoh lagi, idzahaba, itu contoh daripada idgham. Jadi memasukkan huruf yang pertama terhadap huruf yang kedua. Kemudian selanjutnya waqis ala hada siwa wa bintala dhamman waya in ba'da kasrin digitala. Waqis lan madakno sapa sira, waqis lan madakno sira ala hada siwa ayatase iki hukume idgham. Ala hada ayatase iki hukume idgham. Siwa wawen kang sakliyane wawu, ala kalian tinggi apa wawu, dembal ing dembah, waya ing lan iya, ba'da kasrin kang tetep ing dalem sakwuse kasra, ijtala kang dipertelakake apa kasra. Waqis lan madakno sapa sira ala hadza ing atas iki hukum idgham. Sira ing sakliyane wawu ala kang yen tinggi apa wawu, deman ing dembah waya ing lan ya, ba'da kasrin kang tetep ing dalem sakwuse kasra, ijtala kang dipertelakake apa kasra. Mindah wifi yaumin liya in adharu wal wawi minnah wisbiru wa sabiru. Mindah wifi yaumin liya in adharu. Mindah wifi yaumin, saking sepadane lafat fi yaumin, liya in maring ya, adharu moco-moco idhar sapa qurra. Wal wawi lan maring wawu, mindah wisbiru wa sabiru, saking sepadane contoh isbiru wa sabiru. Jadi yang dimaksud daripada nazaman waqis ala hada siwa wa bintala dhamman waya in ba'da kasrin ijtala. Mindah wifi yaumin liya in adharu wal wawi mindah wisbiru wa sabiru. Jadi contoh yang awal tadi yang lafadznya idzahaba yudrikumul mautu tadi, coba disamakan dengan tak ketemu tak. Coba disamakan huruf tak mati bertemu tak. Contoh lain lagi maksudnya gitu. Jadi suruh menyamakan huruf yang awal tadi, yaitu lafaz idzahaba atau yudrikumul mautu. Coba kita contohkan menggunakan tak mati bertemu tak. Contoh seperti
fama robihat tijaratuhum. Nah, tak mati bertemu tak robihat tijaratuhum. Itu juga harus dibaca idgham. Nggak boleh kok fama robihat tijaratuhum, nggak boleh. Fama robihat tijaratuhum itu nggak boleh. Tapi fama robihat tijaratuhum harus dibaca idgham. Kecuali ketika ada wawu sukun jatuh setelah dhammah. Kecuali ketika ada wawu sukun jatuh setelah dhammah, yang mana wawu tersebut selanjutnya ada wawu lagi, itu tidak boleh dibaca idgham. Saya ulang lagi, kecuali ada wawu sukun jatuh setelah dhammah, yang mana wawu tersebut setelah huruf wawu tersebut ada wawu lagi, itu tidak boleh dibaca idgham. Itu harus dibaca idhar. Karena apa? Kalau dibaca idgham, ya gimana? Nanti panjangnya hilang. Contoh seperti gini, yang wawu bertemu wawu atau iya bertemu iya. Contoh isbiru wasabiru. Nah, itu wawu bertemu ya, nggak boleh dibaca isbiru wasabiru, nggak boleh ya, tapi harus baca isbiru wasabiru, harus ada panjangnya, harus baca idhar. Kalau contoh ya lagi, kalau contoh ya itu seperti fi yaumin. Nah, fi yaumin, nah, itu wajib dibaca idhar, nggak boleh dibaca idgham. Jadi ya lagi, kecuali ada wawu mati atau ya mati jatuh setelah dhammah. Ketika ada wawu mati dan ya mati jatuh pada huruf i atau wawu tersebut, setelahnya itu berupa huruf yang sama, itu harus dibaca idhar, nggak boleh dibaca idgham. Jadi ketika ada wawu sukun kok selanjutnya ada huruf wawu lagi, entah itu di dhammah atau di fathah, nah itu wajib dibaca idhar, nggak boleh dibaca idgham. Sama halnya ya, ketika ada ya disukun, terus selanjutnya huruf ya sukun tersebut ada huruf ya, yang mana itu tidak boleh dibaca idgham, tetapi harus dibaca idhar. Ya. Seperti contohnya isbiru wasabiru, isbiru wasabiru. Contoh lagi, fi yaumin, nggak boleh kok dibaca fi yaumin, nggak boleh kan, tapi dibaca fi yaumin, harus dibaca idhar. Kenapa kok harus dibaca idgham? Karena itu apa? Supaya tidak hilang panjangnya wawu dan ya. Supaya tidak hilang panjangnya wawu dan ya. Mungkin itu dulu pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa pada minggu ini untuk melaksanakan pembelajaran melalui daring. Langsung saja melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu mengenai idgham, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Watta'u fi kalil wata'in asbatu idghamaha naj'u ujibat da'watu wa amanat ta'ifatun wa awdamu al-dalu fil da'i binahwi zalamu wattala fit ta'i bilam kira'i wala mahal wabal wa kul firra'i mislu laqad taba wa kur rabbih kuli wal kullu ja'a bittifaqi fa'lami. Bismillahirrahmanirrahim. Watta'u fi kalil wata'in asbatu idghamaha naj'u ujibat da'watu. Watta'u utawi ta' fi dalin iku ing dalem dal, fi dalin ing dalem ketemu dal, fi dalin ing dalem nalikane ketemu dal wata'in lanta iku asbatu padha netepake sapa qurra idghamaha ing idghameta nahwu ujibat da'watu, umpama lafal ujibat da'watu. Watta'u utawi ta' fi dalin ing dalem nalikane ketemu dal wata'in lanta iku asbatu padha netepaken sapa qurra idghamaha ing idghameta nahwu ujibat da'watu, umpama lafal ujibat da'watu. Wa amanat ta'ifatun wa argamu, wa amanat ta'ifatun lan umpama lafal amanat ta'ifatun wa argamu lan padha maca idgham sapa qurra adzala enggal fiddai ing dalem nalikane ketemu dha binahwi idzalamu ing dalem sepadane contoh idzalamu. Maksud daripada naudoman tersebut watta'u fi dalil wata'in asbatu idghamaha nahwu ujibat da'watu wa amanat ta'ifatun wa adwamu azala fil dha'i binahwi dhalamu. Jadi ketika ada huruf tak mati bertemu huruf dal atau huruf ta, itu wajib dibaca idgham jinsi. Saya ulangi lagi, ketika ada huruf tak mati bertemu dal atau huruf ta, itu wajib dibaca idgham jinsi. Sebagai contoh, ujibat da'watukuma, itu ujibat bertemu huruf dal. Contoh lagi, amanat ta'ifatun, tak mati bertemu ta. Nah, itu bacanya bagaimana? Bacanya berarti begini. Contoh ujibat da'watukuma. Jadi nggak boleh ujibat da'watukuma, nggak boleh. Akan tetapi langsung masuk pada huruf dal. Ujibat da'watukuma. Nggak boleh kok dibaca ujibat da'watukuma, nggak boleh kan. Tapi langsung pada masuk huruf dal. Ujibat da'watukuma. Sama halnya wa amanat ta'ifatun itu nggak boleh kok dibaca amanat ta'ifatun, itu nggak boleh. Nah, bacanya wa amanat ta'ifat, wa amanat ta'ifah.
harus langsung masuk pada huruf selanjutnya. Nggak boleh kalau dibaca amanat itu nggak boleh. Karena dibacanya wa amanat ta'ifah. Nah, sama halnya wajib dibaca idgham lagi, idgham jinsi lagi, yaitu ketika ada huruf dal mati bertemu dha. Ketika ada huruf dal mati bertemu dha, itu juga wajib dibaca idgham jinsi. Contoh idzalamu, dibaca ya idzalamu, nggak boleh kok dibaca idzalamu, nggak boleh. Akan tapi membacanya idzalamu, langsung masuk pada huruf selanjutnya dan bertemu dha, berarti idzalamu. Itu maksud daripada nomboran kedua tadi. Yang pertama saya ulangi lagi. Jadi ketika ada huruf tak mati bertemu huruf dal atau huruf ta, itu wajib dibaca idgham jinsi. Ya, idgham jinsi. Nah, contohnya ujibat da'watukuma wa amanat ta'ifah. Sama halnya ketika ada huruf dal mati bertemu dha, itu juga wajib dibaca idgham jinsi. Contohnya idzalamu. Kemudian selanjutnya waddala fit ta'i bilam tirai wala mahal wa bal wa kul firrai. Waddala lantal fit ta'i ing dalem nalikane ketemu ta, bilam tirai kelawan tanpa maman. Bilam tirai kelawan tanpa maman. Wala mahal lan lame lafal hal, wabel lan lafal bal, wakul lan lafal kul, firroi utut ing dalem nalikane ketemu ro. Wadala lan talfitai ing dalem nalikane ketemu tak bilang kira ing kelawan tanpa maman. Wala mahal lan ing lame lafat hal, wabel lan lafat bal, wakul lan lafat kul firroi ing dalem nalikane ketemu ro. Mislu laqad taba wa qur rabbih kumi wal kullu ja'a bittifaqin fa'lami. Mislu laqad taba, upamane lafat laqad taba wa qur rabbih kumi, dan lafat wa qur rabbih kumi. Wal kullu ja'a utawi sakabehane hukum narep iku mau. Wal kullu ja'a utawi sakabehane hukum narep iku mau. Teka apa kulun ittifakin kelawan ittifak. Fa'lam mongko ngerti ya sira. Ittifakin kelawan ittifak. Fa'lam mongko ngerti ya sira. Ittifaq itu mufakat ya, menurut mufakatnya para ahli qurra. Maksud daripada nomboran di atas wadala fit ta'i bilam tirai wala mahal wa bal wa kul firrai. Mislu laqad taba wa qur rabbih kumi wal kullu ja'a bittifaqin fa'lami. Jadi ketika ada huruf dal mati bertemu ta, dal mati bertemu ta, dan ketika ada lam mati bertemu ro, maka wajib dibaca idgham jinsi lagi. Ya, saya ulangi lagi, ketika ada huruf dal mati bertemu ta dan ada lam mati bertemu ro, maka wajib dibaca idgham jinsi lagi. Ini tambahan penerusan daripada nomboran yang pertama tadi. Ya. Ini
juga dibaca idgham jinsi. Ketika ada dal mati bertemu ta dan lam mati bertemu ro, wajib dibaca idgham jinsi. Contoh seperti dal bertemu ta, laqad taba. Gak boleh kok membacanya laqad taba, gak boleh dikolkolahkan, gak boleh. Tetapi bacanya langsung masuk pada huruf selanjutnya setelah disebut laqad taba. Gak boleh kok laqad taba, gak boleh. Contoh lam bertemu ra, Qul Rabbi, gak boleh bacanya gitu, gak boleh. Akan tapi bacanya Qur Rabbi, Qur Rabbi. Gak boleh kok Qul Rabbi, gak boleh. Contoh lagi bal rafa'ahu, bacanya bar rafa'ahu, bar rafa'ahu. Itu semua menurut kesepakatan ulama qurra atau ulama ahli qurra, ya. Itu semua tadi penjelasan tadi itu menurut kesepakatan ulama ahli qurra. Saya ulangi lagi. Ketika ada dal mati bertemu ta dan ada lam mati bertemu ro, wajib dibaca idgham jinsi lagi. Di idgham jinsi ada banyak tadi ya contoh-contohnya. Pertama, ketika bertemu tak mati ketika ada tak mati bertemu dal atau ta. Kemudian ketika ada dal mati bertemu do. Kemudian ketika ada dal mati bertemu tak dan ada lam mati bertemu ro, itu semua wajib dibaca idgham jinsi. Dibaca idgham jinsi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Kalam. Sallallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'addi alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Babu ahkami lamit ta'rifi wa lamil fi'li. Babu utawi iki iku bab iku ahkami lamit ta'rifi, mertelakake pira-pira hukume lam ta'rif, walamil fi'li lan lam fi'il. Wa adhiranna lama ta'rifil lada arba'atin min ba'di asyrin tujada. Wa adhiranna lan utawi macaha idhar sapa sira iku lama ta'rifi ing lam ta'rif apa lada nalika ketemu arba'atin ing huruf papat mim ba'di asyrin saking sause 10 tujada kang ditemu apa 14. Fi abri hajjaka wa khaf aqimah wa fi siwaha min hurufi adghimah. Fi ing dalem kumpule lafat abri hajjaka wa khaf aqimah, abri muriha sapa sira hajjaka ing haji ira wa khaf
lan wediha sapa sira aqimah ing gebuke haji ira utawa ketulake haji ira. Nah, bait tadi menerangkan tentang bab beberapa hukum lam fi'il dan lam ta'rif. Menerangkan hukum lam ta'rif dan lam fi'il. Nah, nadhaman atau bait wa adhiranna lama ta'rifil lada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Sampai situ terlebih dahulu saya jelaskan ya. Lam ta'rif yang pertama yaitu lam ta'rif. Lam ta'rif itu apa? Al. Nah, lam ta'rif atau al itu wajib dibaca izhar. Wajib dibaca izhar ketika bertemu huruf 14. Saya ulangi lagi. Lam ta'rif atau al itu wajib dibaca izhar ketika bertemu huruf 14, yang mana huruf 14 tersebut dikumpulkan dalam lafadz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Saya ulangi lagi, yang mana huruf tersebut dikumpulkan dalam lafadz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Dalam lafadz apa? Abghi hajjaka wa khaf aqimah, yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, adapun contoh dari lam ta'rif yaitu al-ahadu. Al-ahadu. Kenapa disebut lam ta'rif? Itu karena ada al yang bertemu dengan alif. Tadi ada huruf alif tidak dari abghi hajjaka wa khaf aqimah. Dicek. Ada ya, huruf pertama yaitu ketika ada al bertemu alif. Contohnya yaitu tadi al-ahadu. Itu dibaca izhar atau jelas. Saya ulangi lagi, contohnya yaitu al-ahadu. Jelas ya bacanya, bisa ditirukan. Al-ahadu. Bacaan lam ta'rif yang dibaca izhar karena al bertemu dengan alif, atau lam ta'rif bertemu alif. Nah, lam ta'rif di sini yang dibaca jelas biasanya disebut dengan izhar qomari atau izhar qomariyah atau al-qomariyah, yang biasa disebut dengan lam ta'rif yang dibaca jelas ketika bertemu dengan 14 huruf yang terkumpul dalam kalimah abghi hajjaka wa khaf aqimah. Contoh yang lain lam ta'rif yang dibaca jelas atau izhar qomariyah yaitu kalimah al-basiru. Al-basiru itu disebut bacaan izhar qomariyah sebab lam ta'rif bertemu dengan ba. Sebab apa?
lam ta'rif bertemu ba. Kemudian ada contoh lagi kalimah al-ghafuru. Al-ghafuru itu bacaan idhar komari sebab lam ta'rif bertemu ghin. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang lain, ketika ada al bertemu dengan huruf 14 tadi yang terkumpul dalam abihi hajaka wa khaf akimah, maka harus dibaca idhar atau jelas. Ya, contoh-contoh yang lain bisa dicari dalam Al-Quran ya, yang ketika bertemu dengan 14 huruf tadi. Kemudian kita lanjut ke nadam selanjutnya. Nadam apa yang selanjutnya? Mari baca bersama-sama ya. Wa fi siwaha min hurufi adghimah tibthumma sil rahman tafuz sif dani am ta'su adhanning zur syarifa lil kikarom. Saya ulangi lagi ya. Wa fi siwaha min hurufi adghimah tibthumma sil rahman tafuz sif dani am ta'su adhanning zur syarifa lil karom. Wafi siwa lan ing dalem liyane apa ha ing huruf 14 min hurufi adghimah nyatane saking pira-pira huruf adghimah maca idgham sira ing siwaha. Summa silur rahman tafus difdani am ta'su adhanni syurus syarifalil karom. Tib utawi wangi hosiro iku sumasil nuli nepungo siro opo rahman ing sana tafus mongko moco siro dif nyuguha sira da ing iki wong apa ni'am ing pira-pira nikmat. Da utawi tinggalo sira iku suadhanin ing olone penyono apa zur syarifan syur ziarah sira syarifan ing wong mulya lil karomi krono mulyane. Nah, dari nadham wa fi siwaha min hurufi adhimah tibtu masil rahman tafuz difdani am ta'su adhanin syur syarifa lil karom tersebut menjelaskan bahwa lam ta'rif tadi wajib dibaca idgham ketika bertemu huruf selain daripada huruf 14 tadi yang dibaca idhar atau dibaca idhar komariah. Nah, sekarang menjelaskan idgham syamsiyah. Sekarang menjelaskan idgham syamsiyah. Ketika bertemu lam ta'rif ketika bertemu dengan huruf selain 14 tadi maka wajib dibaca idgham. Nah, selain 14 tadi itu huruf apa saja? Yaitu terkumpul dalam lafal atau bait tuhfatul atfal yang berbunyi tib summasil rahman tafus dzidani'am ta'su adhanning syursyari falil kairam. Nah, apa saja itu hurufnya? Yaitu ta, sa, shad, ro, ta, dot, zal, nun, dal, sin, dha, za, shin,
lam. Tadi ada berapa? 14 ya. To, sa, shod, ro, ta, dhad, zal, nun, dal, sin, dha, za, shin, lam. Pas ada 14. Nah, kayak contohnya ini al atau lam ta'rif bertemu dengan huruf tadi yang disebut 14 ya, terkumpul dalam kalimah atau bait tib sumasil rahman tafus zifdani am tak su'adhan ning syursyari falil karom. Contoh lafadznya at-tariqu, at-tariqu itu dibaca idgham syamsiyah. Kenapa dibaca idgham syamsiyah? Sebab lam ta'rif bertemu dengan to. Karena apa? Lam ta'rif bertemu to. Saya ulangi kembali penjelasan dari bait ataupun nazam wa fi siwaha min hurufi adkhimah tibtu masil rahman tafus zifdani am tak su'adan ning syari falil karom, yaitu lam ta'rif atau al wajib dibaca idgham ketika bertemu huruf selain daripada huruf 14 tadi yang terkumpul dalam lafadz abihi hajjaka waf aqimah atau hurufnya idhar komari. Nah, dimana huruf 14 selain 14 tadi yaitu terkumpul dalam lafadz atau terkandung dalam nazam tib sumasil rahman tafus zifdani am ta'su'adan ning syari falil karom, itu wajib dibaca idgham atau disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi apa perbedaannya dari lam ta'rif yang dibaca idhar dan lam ta'rif dibaca idgham? Itu yang pertama, ketika dibaca idhar atau idhar qamariyah itu lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam lafadz abihi hajjaka wa ghaf akimah, dan di mana yang dibaca idgham atau disebut dengan idgham syamsiyah itu lam ta'rif atau al bertemu dengan salah satu huruf selain dari 14 huruf idhar qamariyah, yaitu terkandung dalam bait tib masil rahman tafus zifdani am tak su'adhan ning syursyari falil karom. Contoh lagi yang dibaca idgham syamsi yaitu lam ta'rif ketika bertemu sa. Contoh as-saqibu, as-saqibu itu dibaca idgham syamsi. Kenapa dibaca idgham syamsi? Karena lam ta'rif bertemu dengan sa. Contoh lagi as-siratu, as-siratu, as-siratu itu dibaca idgham syamsi. Kenapa dibaca idgham syamsi? Karena lam ta'rif bertemu dengan shod. Nah, maka dibaca idgham. Dan banyak contoh yang lain yang ketika al ta'rif bertemu dengan salah satu huruf idgham syamsiyah 14 tadi, maka wajib dibaca idgham seperti contoh tadi. Silakan bisa mencari contoh bacaan idgham syamsiyah di Al-Qur'an, baik contoh idgham syamsiyah maupun idhar qamariyah. Bisa dilihat di Al-Qur'an, sangat banyak sekali contoh-contohnya. Silakan kalian semoga bisa membedakan mana yang disebut dengan al
al yang dibaca idhar, mana yang dibaca idgham. Jadi ada dua perbedaan al, yang dimana satu dibaca idhar, yang satu dibaca idgham. Yang idhar dibaca idhar disebut dengan idhar qamari, yang idgham disebut dengan bacaan idgham syamsi. Silahkan bisa lalaran kembali nazom yang sudah dijelaskan tadi, 3 bait nazom. Silakan bisa lalar ya. Wa adhiranna lama ta'rifil landa arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abi hajjaka wa khaf aqimah wa fi siwaha min khurufi adkhimah tibtum masil rahman tafuz difda ni'am da'su adhan nishun syarifa lil karam. Nah, sekian dari saya ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap lalaran dan tetap belajar terus ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.